Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Iksan. Selamat sore Pak Bara. Waalaikumsalam Bagaimana? warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu Pak Bara ya. Baik. Apakah Bagaimana kabarnya Pak saya ini Iksan? mengganggu? Oh, Alhamdulillah Pak, baik. Oke. Pak Iksan, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dalam coaching kali ini, perasaannya Pak Iksan pada sore hari ini bagaimana? Ya, Alhamdulillah Pak, baik. Baik sekali. Tapi ya Oke. ada sedikit kendala di itu. Makanya Oke. saya mencoba menghubungi Pak Bara. Barangkali saya bisa menemukan solusi permasalahan saya. Seperti itu Pak Bara. Baik. Eh, Semoga di sesi coaching pada sore hari ini kita sama-sama bisa menjelajahi solusi bersama Pak Iksan, sehingga solusi yang bersama ini bisa memecahkan masalah yang Pak Iksan hadapi, seperti itu. Iya, iya Pak Bara. Eh, amin. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab, nggih, Pak Iksan. Siap? Siap Pak Bara. Oke, baik Pak Iksan. Jadi tujuan yang ingin Pak Iksan capai pada sesi coaching pada sore hari ini apa, Pak Iksan? Ketika Pak Iksan menghubungi saya pada sore hari ini. Ya Pak Bara, terima kasih ya. Eh, di sini itu khususnya di sekolahan saya yang ada di SDN Negeri 2 Bukit Kumpul itu menghadapi tantangan penurunan kemampuan literasi khususnya di kelas 5. Baik, Berdasarkan hasil rapat pendidikan tahun sebelumnya, sebagian besar siswa kelas 5 ini memiliki kemampuan literasi yang di bawah standar. Jadi baik, hasil penilaian itu menunjukkan rendahnya kemampuan dalam memahami teks. Ya, ya. Hasil penilaian menunjukkan kemampuan itu teks itu kemampuannya itu menurun. Jadi eh, kurang karena kebanyakan dari siswa-siswa itu kurang ketertarikan siswa untuk membaca buku di luar jam pelajaran. Jadi eh, mungkin kita bisa menemukan solusi bagaimana untuk menghadapi atau menyemangati anak-anak lagi agar literasinya itu bisa kembali lagi. Seperti itu, Pak Bara. baik. Eh, Berarti untuk tujuan akhirnya yang sudah Pak Iksan katakan tadi ya barusan ya. iya, tujuannya itu saya ingin sekali murid-murid itu kembali meningkatkan kemampuan mereka agar bisa berliterasi. Baik. Dan rapat Berarti pendidikan pun tidak merah lagi seperti oke, itu. bagus. Jadi ukuran keberhasilan pada sesi coaching sore hari ini, Pak Iksan mendapatkan feedback yang Pak Iksan katakan seperti yang barusan itu. Ya betul. Baik Pak Iksan, sekarang kita coba identifikasi bersama. Apa yang membuat Pak Iksan merasa kesulitan dalam program literasi tersebut? Iya Pak Bara, saya itu kesulitan itu bisa jadi yang pertama itu karena kurangnya minat membaca. Jadi siswa itu menunjukkan sedikit antusiasme dalam membaca buku, terutama buku non pelajaran, dan lebih tertarik pada aktivitas lain seperti bermain game, menonton video. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, mungkin karena akses terhadap bahan bacaan itu terbatas. Karena di lingkungan pedesaan, akses ke perpustakaan dan buku-buku yang menarik itu sangat terbatas. Oke Koleksi Pak Iksan, buku, ya. baik. Heeh. Oke Pak Koleksi, Iksan, ya. jadi yang Bapak Iksan ceritakan tadi, apakah ada perasaan yang muncul dari Pak Iksan? Perasaan saya itu ingin menumbuhkan minat baca mereka kembali, seperti itu, Pak. Oke, Mempunyai keinginan saya itu agar para siswa khususnya di kelas 5 itu mempunyai ketertarikan dalam berliterasi. baik Pak Iksan. Ya, Apakah ada rasa kekhawatiran atau rasa ketakutan dari dalam diri Pak Iksan
Jelas ada, Pak, ya. Jelas ada. Baik, Apalagi saya selaku wali murid dari kelas 5 itu merasa was-was. Karena kemampuan literasi ini kan kemampuan dasar ya baik. bagi siswa. Paham Pak Iksan. Iya. Terus bagaimana Pak Iksan menghadapi situasi tersebut? Nah, untuk menghadapi situasi tersebut itu mungkin besok itu saya mempunyai ide atau gagasan agar saya akan membuat program-program, ya mungkin program-program tersebut bisa menumbuhkan minat baca mereka, seperti itu Pak Bara. Baik, baik. Oke, barangkali ada lagi Pak Iksan selain itu? Eh, Ya seperti itu Pak, contohnya program-program yang pertama yaitu program literasi harian, Baik, peningkatan akses bahan bacaan, pendekatan pembelajaran oke, diferensiasi, oke. Siap. kegiatan bercerita dan membaca bersama, seperti Baik. itu Pak, program-program. Jadi itu solusi untuk mengatasi hambatan pada programnya Pak Iksan ya? Iya, itu cuma angan-angan Pak, Oke, angan-angan, angan-angan ya. angan-angan Oke. saya seperti itu. Baik, baik Pak Iksan. Sekarang setelah saya mendengarkan ada angan-angan atau Iya, harapan dari Pak Iksan, betul. barangkali ada rancangan mengenai rencana aksinya. Iya. Apa Nah, rencana Pak Iksan dalam mencapai tujuan tersebut atau ya, untuk mencapai harapan tersebut? ya. Rencana rencana saya yang pertama nanti saya akan berkoordinasi, khususnya berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pertama, yaitu Bapak Kepala Sekolah, mengenai program-program yang akan saya laksanakan, khususnya di kelas 5. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat agar program ini dapat didukung. Yang Baik, ketiga, kita akan berkoordinasi juga dengan siswa-siswa khususnya di kelas 5 agar mereka mengetahui bahwasanya ini ada program baru. Dan baik, terakhir juga saya akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu wali murid agar mereka mengetahui bahwasanya di sekolah khususnya di kelas 5 ini ada program baru yang mungkin juga butuh pengawasan dari Bapak Ibu wali murid juga. Seperti itu Pak Bara. baik, baik Pak Iksan. Ya, Dari indikator-indikator tersebut, dari poin 1 sampai 5 ya tadi ya, iya betul. apakah ada prioritas yang Pak Iksan akan laksanakan untuk rencana aksinya tersebut? Iya, jelas ada Pak. Iya, Jelas ada. Prioritas utama itu. apa Pak Iksan prioritas utamanya? Yaitu kita akan saya akan itu mencoba untuk membuat program literasi harian. Jadi nanti sebelum pelajaran dimulai, saya akan mencoba meminta anak-anak untuk membaca sebuah buku ya minimal Baik, 10 menit sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Jadi baik untuk Pak Iksan. bacaan itu saya bebaskan. Nah, seperti itu Pak Baik, Bara. Itu yang baik saya Pak Iksan. prioritaskan. Iya, Eh, Berarti Pak Iksan juga harus punya strategi dong, iya. strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Apa Pak Iksan strateginya? Kalau strategi saya itu nanti saya akan menyiapkan ya, menyiapkan akan mencarikan buku-buku ya yang bisa dengan mudah mereka dapatkan. Misalnya saya juga akan berkoordinasi dengan petugas perpustakaan Baik, untuk mencarikan buku-buku cerita yang menarik. Nah, oke, oke Pak bagi Iksan. mereka ya seperti itu Pak Bara. Oke Pak Iksan, tadi langkah-langkahnya sudah sangat baik. Rencana aksinya terstruktur dan fokus pada indikator-indikator untuk mengatasi permasalahan yang ada di Pak Iksan terkait program literasi. Terasa. Iya betul. Oke.
Selanjutnya Pak Iksan, kita masuk ke komitmennya Pak Iksan untuk melaksanakan rencana aksinya tersebut. Atau tanggung jawab Pak Iksan selaku guru di sekolahnya Pak Iksan untuk menjalankan rencana aksi yang tadi sudah Pak Iksan rencanakan seperti itu. Monggo Pak Iksan. Ya, saya mempunyai dari hasil identifikasi tadi ya dan rencana tadi itu saya mempunyai komitmen bahwasanya program ini ya akan saya lakukan ya mungkin bisa bulan depan dan juga saya akan mengajak seluruh warga sekolah terutamanya ya khususnya juga untuk Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman sejawat ya agar program saya itu didukung sepenuhnya Oke, siap. sehingga bisa terrealisasi dan terlaksana dengan baik Baik, sesuai dengan harapan baik Pak Iksan. gitu. Berarti eh, siapa-siapa yang membantu Pak Iksan dalam menjaga komitmen atau tanggung jawab Pak Iksan untuk menjalankan rencana aksi tersebut, barusan sudah Pak Iksan jelaskan seperti itu. Ya, Pak betul. Iksan memberitahu saya bahwasanya untuk menjalankan dan merealisasikan program literasi tersebut memerlukan bantuan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Seperti itu Iya, ya Pak Iksan ya. betul, betul Pak Oke, Bara. Oke Pak Iksan, selanjutnya berarti kita sudah masuk di tindak lanjut di kegiatan coaching pada hari ini. Oke, tindak lanjut Pak Iksan terkait kegiatan pada sore hari ini bagaimana? Iya, saya akan melaksanakan Pak program tersebut dengan penuh Oke, tanggung jawab, terutama sebagai guru kan merasa tidak nyaman kalau oke, seorang murid itu kurang kemampuannya. Jadi kita akan oke, berusaha semaksimal mungkin ya oke, membimbing mereka menjadi lebih baik lagi. Seperti oke. itu Pak Bara. Oke, Pak Iksan, memang uh, dalam program literasi, Pak Iksan memang sudah mempunyai tahapan-tahapan yang tadi sudah Pak Iksan sebutkan, dan Pak Iksan juga memahami hambatannya seperti apa, kemudian solusinya yang akan dilaksanakan seperti apa, kemudian rencana aksinya seperti apa. Dan Pak Iksan juga tadi sudah menjelaskan pada saya tindak lanjutnya untuk kegiatan uh, programnya itu juga sudah dijelaskan dengan sangat baik. Jadi Iya Pak Bara. Iya, harapan betul. saya semoga program literasi yang Pak Iksan laksanakan itu bisa berjalan dengan baik karena Pak Iksan sudah mengetahui sendiri hambatannya seperti apa, kemudian Iya, rencananya untuk mengatasi hambatan itu seperti apa, dukungannya seperti apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Jadi iya, saya berharap Pak Iksan uh, merealisasikan bentuk dari tanggung jawab tersebut dan tindak lanjuti di sekolahnya tersebut. Begitu iya. Pak Iksan, Ya, terima kasih Pak Bara ya. Pak Iksan Ah, atas kehadiran di coaching sore ini. Saya mohon maaf Pak Iksan kalau misalnya ada kekurangan, saya ya. mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Bara. Saya juga mohon Oke, maaf telah siap, mengganggu waktu Pak Bara sehingga Pak Bara menyempatkan waktunya agar saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. siap Seperti Pak itu. Iksan. Iya, Siap. oke. Baik Pak Iksan, itu saja dari saya. Saya akhiri, nggih. Ya, Pak Bara. Terima kasih Pak Iksan. Saya akhiri. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak Bara. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Iksan. Ya, selamat sore Pak Bara. Tumben ini kok calling-calling ini ada apa Iya. ya? Jadi gini Barangkali Pak Iksan, ini iya Pak Bara, iya. ada sedikit masalah yang Oh perlu saya ya, diskusikan kepada Pak Iksan. Seperti itu. kita bisa menemukan solusi bersama tentang permasalahan dari
Pak Bara. Iya Pak Bara, monggo. Santai saja Pak Bara ya. Ya, jadi saya nanti akan menceritakan secara jujur ya, Pak, Iya, terkait permasalahan yang eh, sedang saya hadapi lah, yang sedang saya jumpai seperti itu. iya, Baik, betul, nggak apa-apa, siap. Jadi tujuan tujuan dari Pak Baras ini tuh ada sesuatu masalah gitu ya. ya, Heeh. Itu tentang itu ya, tentang apa permasalahan pembelajaran di ya, sekolah betul. Pak Bara. Ya, Pak Tujuannya, Iksan, jadi seperti ini Pak Iksan, ya, saya itu kan guru kejuruan SMK. Saya iya, mengajar di bidang desain komunikasi visual dan mm-mm. pembelajaran saya sering di lab komputer seperti itu. Nah, Oh, ya, kemudian eh, ketika ketika pembelajaran saya sering menggunakan ponsel sebagai media pembelajaran bagi anak-anak untuk mencari referensi tugas, referensi jawaban, sehingga anak-anak menggunakan ponsel itu merasa terbantu seperti itu. oh, Tetapi iya. ketika proses pembelajaran berlangsung, ternyata anak-anak atau siswa saya itu sering game, bermain game dan tidak mengerjakan tugas yang sudah saya berikan seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi eh, Pak Bara kira-kira yang bermain game sama yang tidak itu prosentasenya, Prosentasenya untuk yang bermain game itu sekitar, jadi di kelas saya itu ada sekitar 30 anak. Yang iya. bermain game itu sekitar ada 10 anak, yang 20 anak itu masih konsentrasi di pembelajaran saya seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi ya. Oh, iya. Jadi eh, kira-kira Pak Bara ya, mereka itu bermain game itu mungkin ada faktor-faktor tertentu barangkali. Apakah mereka itu bosan dengan pelajarannya? Apakah mereka itu sudah bisa apa dengan pelajarannya atau gimana Pak Bara ya? Jadi ya memang benar Pak. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang membuat mereka Ya. bermain game, Hmm. yaitu mereka bermain game dikarenakan memang mereka memiliki akses internet yang disediakan oleh sekolah. Itu yang Oh, pertama. Yang kedua, eh, mereka mencari mencari kesempatan, mumpung ada akses internet di sekolah, mereka gunakan untuk bermain game seperti itu. oh, jadi seperti itu ya kebanyakan dari siswa yang bermain game itu mempunyai alasan tertentu. Ya, ah, di sini berarti Pak Bara barangkali jelasnya itu mempunyai kiat-kiat ya, barangkali yang bisa Pak Bara tumbuhkan atau bagaimana untuk membuat main game. Barangkali Pak Bara mempunyai ide atau gagasan sehingga anak didiknya itu tidak bermain game lagi. Barangkali Pak Bara mempunyai strategi, ya, Strategi strateginya, saya ya, begini, Pak Iksan, ya, saya akan membentuk kelompok-kelompok ketika pembelajaran ya. tersebut. Apabila saya memerintah siswa saya untuk mencari referensi jawaban melalui media ponsel seperti itu. Sehingga dari situ saya akan mudah mengamati siswa-siswa tersebut yang benar-benar melakukan atau mencari jawaban menggunakan media ponsel seperti itu. Oh, iya Pak Bara. Bagus sekali itu Pak Bara ya, bisa membuat kelompok-kelompok agar mereka tidak bermain. Nah, apakah Pak Bara tidak kesulitan membuat kelompok-kelompok? Padahal di lab komputer itu kan biasanya itu kan permanen itu. Apanya itu tempatnya itu. Apakah bisa? Ah, Ya, Pak Isan. apakah bisa kita buat kelompok di lab komputer itu? Apa Pak Bara tidak merasa kesulitan? Halo? Halo Pak Bara. Ya, halo. Halo. Baik. Ya.
Jadi Bisa Pak Bara begini ya? Pak Iksan, Bisa ya, mendengar kan? Ya, bisa mendengar, mendengarkan saya. Ya, ya. ini Pak Bara ya. Bagaimana kiat Pak Bara dalam membentuk kelompok-kelompok tersebut? Apakah ada pihak lain yang dilibatkan? Baik. Itu Pak Bara. Untuk pembentukan kelompok tersebut, saya melibatkan pengurus kelas, Oh, sehingga pengurus. dari pengurus kelas tersebut dapat menjadi eh, apa ya, menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain untuk mengawasi sesama temannya yang sedang mencari tugas seperti itu, Pak Hasan. Berarti nanti itu pengurus yang kelas itu ikut ke lab gitu Pak Bara ya? Betul. Jadi Oh, pembelajaran ini kan semuanya di lab. Jadi di ya, situ juga ada pengurus kelas. Saya memberikan porsi tambahan untuk pengurus kelas ketika pembentukan kelompok tersebut. iya. Itu ide yang sangat bagus Pak Bara ya, Baik. sehingga Pak Bara itu bisa berkolaborasi dengan pengurus kelas ya untuk mengawasi anak didiknya agar Ya, anak didiknya itu tidak tidak melenceng dari apa namanya itu tadi Pak Bara apa pembelajaran yang Pak Bara lakukan di lab seperti itu. iya Pak Iksan. Mm-mm. Jadi Pak Bara mempunyai rencana seperti itu ya Ya, rencananya. Heeh. itu Terus rencana yang akan saya lakukan Pak Iksan mm, untuk mengatasi atau mengawasi siswa yang tidak mencari tugas sebagaimana mestinya iya. menggunakan Terus media ponsel. betul sekali Pak Bara. Mungkin Pak Bara mempunyai apa rencana kedua, barangkali rencana yang pertama tadi itu sedikit kesulitan atau mungkin untuk pengurus kelasnya itu belum bisa membantu. Baik. Heeh, Oke, baik. Untuk rencana yang lain, mungkin saya akan mengajak toolman yang ya. ada, toolman atau teknisi yang ada di lab tersebut untuk membantu saya dalam hal pembelajaran, utamanya dalam hal pembelajaran berkelompok seperti itu, sehingga bisa memberikan bantuan kepada saya untuk berkolaborasi mengamati dan mengawasi beberapa siswa dalam hal mencari tugas, terutama tugas menggunakan media ponsel. Oh ya, bagus Pak Bara ya. Oke, tadi yang pertama Pak Bara berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pengurus kelas, gitu. Terus yang kedua Pak Bara bisa berkolaborasi ya dengan pengurus lab ya, itu ya. Betul. Terus apakah rencana tersebut sudah diizini oleh Bapak Kepala Sekolah atau gimana Pak Bara? Baik. Apa cukup dengan pengurus saja? Jadi untuk ide seperti ini, saya Ya. juga berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Oh ya, Jadi saya berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah bahwasanya saya ada model pembelajaran di mana untuk mengatasi siswa yang sering bermain HP tidak sesuai dengan tujuannya, tidak sesuai dengan arahan saya, maka saya butuh beberapa hal yang akan saya gunakan untuk mengatasi hal tersebut. Seperti itu Pak Iksan. iya. Berarti itu Pak Bara ya. Siapa saja itu ya yang dilibatkan itu Pak Bara ya? Ya, yang kami libatkan, yang saya libatkan Iya, yaitu ya otomatis saya harus melibatkan rekan guru juga. Nah, di sini saya melibatkan teknisi lab. Ya, teknisi lab ini saya iya, libatkan untuk membantu saya dalam mengkoordinir dan mengawasi siswa ketika pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengurus kelas. Pengurus kelas saya jadikan pionir atau saya jadikan ketua kelompok di masing-masing kelompok tersebut. oh ya, bagus sekali Pak Bara ya ternyata. Eh, terus yang terakhir nih Pak Bara ya, apa komitmen Pak Bara ya Ya, agar rencana tersebut itu bisa terrealisasi dengan baik? Mungkin Pak Bara mempunyai komitmen kapan itu akan dilakukan, dengan siapa saja. Itu saya Pak akan Bara. melakukan kegiatan ini mulai minggu depan. Oh, mulai Di minggu hari depan. Senin Iya. sesuai dengan jadwal KBM saya, Pak Iksan. Jadi Oh, di minggu depan tersebut saya ada jadwal KBM saya untuk mengajar praktek di lab. Kemudian saya punya rencana ya. untuk menggunakan
model seperti ini untuk membantu saya mengkondisikan siswa-siswa tersebut dalam menggunakan ponselnya dengan baik dan benar. Oh, jadi minggu depan Pak Bara Ya. itu akan merealisasikan ya Betul. rencana Pak Bara tadi di laboratorium atau lab komputer yang Pak Betul. Bara itu ya, Betul. yang ya di labnya Pak Bara berarti ya, yang Pak Bara pegang di situ. Jadi bagus sekali Pak Bara ya, ternyata Pak Bara sudah bisa menemukan solusi yang sangat bagus. Yang pertama tadi membentuk kelompok ya, membentuk kelompok belajar ya Pak Bara tadi ya. Betul. Kelompok belajar per siswa agar siswa tersebut mudah diawasi. Jadi terus dan Pak Bara tadi kan juga sudah menemukan solusi yang kedua, yaitu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya dengan pengurus kelas ya, Betul. pengurus kelas dan juga pegawai laboratorium untuk membantu pengawasan Pak Bara kepada anak-anak agar anak-anak tersebut ya meminimalisir ya, Betul. agar anak-anak tersebut itu tidak bermain HP lagi Betul, Pak seperti Iksan. itu ya. Itu merupakan ide yang sangat bagus Pak Bara ya, yang bisa diterapkan Pak Bara ya di situ. Jadi Betul, Pak Pak Iksan. Bara bagus sekali tadi ide-idenya. Mungkin Pak Bara bisa menyimpulkan sedikit ya apa yang tadi Pak Bara rencanakan ya ke depannya, sehingga hasilnya bagaimana Pak Bara, seperti itu tadi. Jadi tanggung jawab Pak Bara tadi. Dari sesi diskusi dengan Pak Iksan, saya dapat menyimpulkan bahwasanya ternyata hambatan yang saya alami terkait pembelajaran saya yang hubungannya dengan siswa yang sering menggunakan ponsel tidak pada instruksinya, ada pemecahannya seperti itu. Dan itu perlu saya realisasikan, perlu saya tindak lanjuti, sehingga bisa mengefektifkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Harapan saya kan anak-anak ini tidak, atau siswa saya ketika pembelajaran fokus dengan materi yang saya sampaikan. Dan dia juga menggunakan media ponselnya itu benar-benar digunakan dalam pembelajaran, bukan digunakan malah untuk bermain game, karena takutnya kalau mereka seperti itu terus, otomatis akan mengurangi konsentrasi mereka pada saat pembelajaran di kelas saya seperti itu. Oke Pak Bara ya. Jadi Pak Bara itu di sini ada persentase ya. Persentase Pak Bara dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa persen Pak Bara? Persentase saya untuk melaksanakan kegiatan ini ya, komitmen Pak Bara ini ya. Komitmen saya adalah 8. Oke. Kenapa Pak Bara kok nggak langsung 10 atau 9 ya? Karena saya harus menerapkannya dulu. Oh ya, ya, saya harus menerapkannya dulu, merealisasikan rencana saya dulu, dan segera menindaklanjuti rencana saya dulu. Dari situ nanti kalau rencana saya ini sudah benar, sudah berhasil dan efektif, baru saya berani meningkatkan skala keberhasilannya. Iya, luar biasa Pak Bara. Ide-ide Pak Bara itu sangat kreatif dan sangat menggerakkan anak-anak didik maupun teman-teman sejawat, sehingga rencana Pak Bara itu kedepannya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah Pak Bara sudah menemukan solusi. Apakah Pak Bara masih bingung dengan Alhamdulillah saya sudah tidak bingung dan sudah mendapatkan solusi yang baik dari Pak Iya, alhamdulillah Pak Bara ya. Oke, terima kasih Pak Bara ya. Terima Saya kasih apa-apa. Kalau memang Pak Bara butuh apa-apa, bisa menghubungi saya. Siap. Senang hati kita bisa berkolaborasi ya, berbagi praktek baik ya, sehingga setiap permasalahan pasti ada solusinya. Siap, seperti Pak itu. Oke, selamat sore Pak Bara ya. Pak Iksan sore hari ini. Ya. Mengajak diskusi.
Iya, enggak apa-apa Pak Bara. Oke. Terima kasih atas diskusinya bersama-sama ini. Iya, makasih. Oke, selamat sore Pak Bara. Selamat sore Kak Iksan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.